Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari, NIM 2013304x602 dari kelas 4 PGSDA 1 Unisnu Jepara. Di sini saya akan membuat video mengenai penugasan UTS model-model pembelajaran, yaitu mempresentasikan hasil tugas saya mengenai bab pengertian metode ceramah dan macam-macam metode ceramah. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai metode mengajar dan macam-macam metode mengajar yang disusun oleh Fani Rahmasari dari kelas 4 PGSDA 1 Unisnu Jepara. Pengertian metode mengajar. Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan belajar mengajar. Metode mengajar dibagi menjadi 7, yaitu pertama, metode ceramah, kedua, metode diskusi, yang ketiga, metode resitasi, yang keempat, metode eksperimen, yang kelima, metode demonstrasi, yang keenam, metode karya wisata, dan yang terakhir, metode tanya jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode ceramah. Pengertian dari metode ceramah adalah dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta didik. Adapun dari metode ceramah memiliki kekurangan dan kelebihan, yaitu kelebihannya yaitu yang pertama, mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Yang kedua, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Yang ketiga, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Yang keempat, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Dan yang terakhir, mudah dilaksanakan. Adapun kekurangan dari metode ceramah yaitu siswa menjadi pasif. Yang kedua, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Yang ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Dan yang terakhir, siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan pada anak dengan gaya belajar auditori. Hal ini mungkin cukup menarik. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Adapun pengertian dari metode diskusi yaitu metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur. Metode diskusi memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari metode diskusi yaitu merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memperluas wawasan. Dan yang terakhir, membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Adapun kekurangannya dari metode diskusi yaitu pertama, membutuhkan waktu yang panjang. Yang kedua, dapat dipakai untuk kelompok yang besar. Yang ketiga, peserta mendapat informasi yang terbatas. Dan yang terakhir, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Selanjutnya yaitu metode resitasi. Adapun pengertian dari metode resitasi yaitu metode ini mengajarkan kepada siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskan pada kertas dengan menggunakan bahasa sendiri. Adapun metode resitasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya dari metode resitasi adalah sebagai berikut. Pertama, siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resume. Yang kedua yaitu menurut Syafiul Bahri 2000, siswa menjadi lebih berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kekurangan dari metode resitasi, yaitu hasil resume yang dilakukan terkadang hanya menyontek pada teman dan bukan hasil pikirannya sendiri. Yang kedua, tugas bisa jadi dikerjakan oleh orang lain. Yang terakhir, susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumenya sendiri.
Selanjutnya yaitu metode eksperimen. Pengertian dari metode eksperimen yaitu memungkinkan siswa untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu permasalahan. Adapun metode eksperimen memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu sebagai berikut: membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. Yang kedua, membina siswa membuat terobosan baru. Dan yang terakhir, hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Selanjutnya dari kelebihan metode eksperimen. Pertama, cenderung sesuai bidang sains dan teknologi. Yang kedua, kesulitan dalam fasilitas. Yang ketiga, menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketabahan. Dan yang terakhir, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Adapun pengertian dari metode demonstrasi yaitu membantu cara siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri. Adapun metode demonstrasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu menghindari verbalisme. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Yang ketiga, proses pengajaran lebih menarik. Dan yang terakhir, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Adapun kelemahannya dari metode demonstrasi yaitu memerlukan keterampilan guru secara khusus, kurangnya fasilitas, membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, metode karya wisata. Adapun pengertian dari metode pembelajaran karya wisata yaitu berarti kunjungan di luar kelas. Jadi, karya wisata tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut itu tidur, tidak arti pembelajaran karya wisata. Bisa dilakukan di luar ruang kelas. Adapun dari metode karya wisata memiliki kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihannya adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata. Yang kedua, membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. Yang ketiga, merangsang kreativitas siswa. Dan yang terakhir, bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Adapun kelemahan dari metode karya wisata adalah sebagai berikut. Kurangnya fasilitas, perlu perencanaan yang matang, perlu koordinasi agar tidak tumpah tindih waktu, mengabaikan unsur studi. Yang terakhir, kesulitan mengatur siswa yang banyak. Adapun dari macam-macam metode mengajar yang terakhir yaitu metode tanya jawab. Memiliki pengertian metode yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Metode tanya jawab memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari metode tanya jawab yaitu pertanyaan yang dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Adapun kelemahannya dari metode tanya jawab yaitu sebagai berikut. Siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, sering membuang banyak waktu. Dan yang terakhir, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Dari ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.